Mana HP juga hampir lobet, jaringan juga gak ada. Loh, maling! Duh, duh. Tolong! Suara tolong itu gimana ya? Mas, Aduh, mas Mbak, kenapa ya? saya minta tolong, Mbak. Saya habis kecopetan. Duh, terus kaki saya sakit banget, luka, Mbak, tadi jatuh. Di depan dong, kalau dibopong tuh di depan. Ya. Kamu dengerin ya baik-baik ya. Jangan pernah kamu deketin adik aku lagi ya. Karena dia itu sudah aku jodohin sama bos yang ada di kantor ini ya. Mas, Apaan sih? Kamu itu jangan pernah gangguin waktu aku. Kamu tahu sendiri kan, aku itu sibuk, Dek. Hah? Mas, Sinta paham, cuman masalahnya ini penting banget, ini urusan orang tua, Mas. Kamu bilang paham? Selama ini kamu itu nggak pernah paham sama kakak kamu ini, ya? Selama ini kakak itu kerja berhenting tulang. Tapi bukan buat keluarga sih, buat aku sendiri. Justru itu, Mas. Mungkin selama ini Sinta sama orang tua kita juga nggak pernah maksa Mas untuk bantu keluarga kita kan. Ya udah deh, syukur kalau gitu. Ya, tapi kali ini beda, Mas. Ibu sama bapak sekarang udah tua, mereka udah sakit-sakitan. Sedangkan mereka juga perlu obat. Jadi, Sinta mohon sama Mas, Sinta mau pinjem uang dan sekalian anterin Sinta buat pergi beli obat. Bentar deh. Intinya, bapak sama ibu kenapa? Hah? Iya, lagi sakit. Mereka Lagi juga gak ada obat. Kayak gini nih. Adik yang durhaka sama kakaknya, ya. Kalau udah butuh doang yang nyariin kakaknya. Kamu kan nggak tahu susah senengnya kakak, ha? Kamu juga tahu kan kalau kakak ini baru diterima kerja di kantor, ha? Kamu juga harus bantuin ekonomi kita dong, bukan cuma kakak dong. Iya. Selama ini kamu kerja apa sih? Selama ini jasa kamu sama ibu sama bapak apa sih? Hah? Nggak ada kan? Selama ini yang tanggung semuanya itu cuma kakak. Iya, kok Sinta tahu kalau Sinta selama ini juga nggak pernah kerja, nggak menghasilkan. Tapi kalau Sinta nggak di rumah, siapa yang mau jaga orang tua kita? Kalau kakak mau jaga orang tua kita, Sinta bakal bekerja, Kak. Ya udah nggak usah ribet, kita tahu aja orang tua kita di panti jompo. Udah kan, tenang kan? Hah? Di sana orang tua kita itu bakalan dirawat dengan baik, ya. Gak usah kamu, kalau kamu udah nggak kuat untuk melayani orang tua kita. Mas, tapi kamu kenapa tega banget sih? Mereka itu orang tua kita. Kalau sampai kita taruh di panti jompo, terus kita nggak tahu keadaan mereka kayak gimana di sana. Kamu seenaknya aja ngomong. Kamu bilang tuh sama bapak sama ibu, jangan pernah bergantung sama anaknya. Juga harus tahu dong keadaan anaknya. Hah? Aku itu kerja, gaji aku itu nggak seberapa, tahu nggak? Iya, tapi jangan mentang-mentang Mas Romi sekarang udah kerja terus bisa seenaknya sama keluarga. Nggak bisa kayak gitu dong, Mas. Harusnya nih dengan adanya Mas Romi kerja, iya Mas Romi bisa bantulah perekonomian keluarga juga. Atau jadi selama ini aku nggak ada hitungannya buat keluarga kita. bukan kayak gitu, Mas Romi, jangan Udah deh, kamu diem. Mending kamu nikah, cari tuh laki-laki yang kaya, biar kamu itu bisa ngurus ibu sama bapak, ya. Biar nggak kakak terus yang nafkahin keluarga kita, tahu nggak? Yaudah, oke. Sinta minta tolong Mas Romi datang ke sini bukan untuk ribut. Jadi jalan keluarnya mungkin Mas Romi bisa pinjem uang dulu nggak sama bos Mas Romi? Ini kan? Jangan Dari banyak-banyak. awal sebenarnya aku udah tahu kalau kamu itu butuh uang, dan keluarga kita itu butuh uang. Hah? Masalah ini buat obat orang tua kita, Mas. Tapi permasalahannya aku ini masih belum pernah ketemu sama bos aku, ya. Jangankan mau pinjam sama bos aku mau pinjam sama karyawan-karyawan yang ada di kantor aku. Aku malu lah, gengsi, tahu nggak? Ya terus gimana dong? Lagian aku gajian masih lama, tahu nggak? Hah? Lagian ibu kenapa sakitnya sekarang sih? Nggak tahun depan apa? Bulan depan gitu kayak. Mas, ibu sakit aja kamu masih mikirin kayak gitu? Keterlaluan ya kamu. Sekarang gini, kalau ibu udah sakit, uangnya mau dapat dari mana? Hah? Kalau nggak dari kakak, hah? Coba deh, ibu sakitnya pas kakak ini gajian, kan enak. Keterlaluan banget sih, Mas, kamu. Ya udah, kalau emang nggak mau bantu juga nggak apa-apa kok. Nggak perlu ngehina ibu kayak gitu. Halo Pak. Oh, iya Pak. Saya
Saya bakalan segera ke kantor, Pak. Ya, iya, Pak. Mas, Assalamualaikum, Pak. Iya, Pak. Mas, Udah, kakak ini masih ada kerjaan. Kamu gak usah gangguin kakak deh. Ntar kalau ada uangnya, kakak bakalan transfer. Tapi kalau nggak ada, kamu yang wajib cari uang untuk Mas, tapi ini butuh secepatnya. Sinta. Ya udah, oke. Kamu itu harus mikirin kakak juga dong. Ya udah, kakak tinggal kerja dulu. Kamu jalan kaki aja. Aduh, seger banget loh habis hujan kayak gini. Sejuk. Biasanya kan kemarin ya panas banget. Sekarang ini hujan. Tapi ngomong-ngomong, bos kok masih belum datang ya? Soalnya kan tadi malam udah janjian kalau dia mau kesini. Masa aku mau nelfon lagi sih? Tapi jangan deh. Aku cuma takut aja bos lagi sibuk, nanti dimarahin. Pak, mau saya lihat. Oh, ya nggak apa-apa, Anggi. Motor kamu di mana? Di sana, ngomong-ngomong ini kenapa ya kok bos tuh panggil saya mendadak? Jadi begini, Anggi. Kamu kan masih belum pernah ketemu sama bos pemilik perusahaan ini. Jadi aku bakalan mempertemukan kamu dan juga Romi sama bos kita. Jadi dia juga pengen tahu sama kamu. Dan dia juga mau ngeliat kinerja kamu seperti apa. Dia katanya mau ngecek sendiri ke sini. Oh, ya udah gak apa-apa ya, sekalian biar Anggi kenal sama. Tapi ngomong-ngomong, Romi kok masih belum datang? Kemarin sih saya dapat informasi kalau satpam yang biasanya tuh lagi kecelakaan, kayaknya butuh dirawat deh. Oh gitu ya. Oh, kalau masalah itu nanti aku bakalan ngomong juga sama Romi biar semuanya Romi yang nanganin. Soalnya kan saya juga banyak kerjaan. Ini dia sih Romi. Permisi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Kamu karyawan baru udah telat. Maklum lah, Pak. Kan sekarang jalanan lagi macet, Pak. Terus Pak Gita nelpon saya untuk nyuruh ke sini, ada kepentingan apa, Pak? Begini Romi. Saya itu bakalan mempertemukan kamu dan juga si Anggi sama pimpinan kantor kita. Hari ini. Bukannya terlalu cepat, Pak, kalau saya sama Bu Anggi ini ketemu sama bos besar di sini, Pak. Iya kan, lebih cepat lebih baik, Rom. Soalnya kan bos kita itu mau ke sini memang mau ngecek kalian berdua. Mungkin pengen tahu kerja kalian berdua mungkin. Kalau cuman gitu, Pak Gita sendiri kan bisa nilai karyawan-karyawan yang ada di sini, Pak. Tapi ini kan udah ketentuan dari pusat, Rom. Jadi kamu nggak perlu ngomong kayak gitu. Ya, saya juga bisa apa kalau memang sudah pimpinan kita mau datang ke sini. Tapi kan enak Pak, kalau semisalnya bos mau ke sini, kan enak, aku kan bisa naik gaji dong. Untuk masalah itu, Anggi, nanti saya bisa ajukan. Tapi kan kamu masih karyawan baru di sini. Bu, intinya sekarang itu jangan mikirin gaji dulu, Bu. Yang penting kita bisa kenal sama karyawan-karyawan yang ada di sini, maupun itu bos ataupun karyawan. Ya, yang penting kita bisa mendekatkan diri untuk ya bisa tukar pendapat lah sesama karyawan, kan seperti itu, Pak. Ya, betul. Dan juga begini, Rom. Satpam kita yang kerja di sini itu kecelakaan. Terus hubungannya sama saya, Pak? Nah, nanti kamu carikan seseorang, entah itu laki-laki ataupun perempuan, cari pengganti dia. Ya sementara aja. Nanti kalau semisal satpam kita udah sembuh, nanti dia bakal masuk lagi ke sini. Ngomong-ngomong untuk perihal gajinya itu berapa ya, Pak ya? Saya kebetulan, Pak, saya mempunyai orang yang bisa menggantikan satpam yang ada di kantor ini untuk kerja satpam di sini, Pak. Ya walaupun untuk sementara ya nggak masalah lah, Pak. Yang penting orang tersebut bisa mendapatkan gaji kan, Pak. Ya intinya gaji dia itu di bawah dari satpam yang memang kita udah pakai di sini, Rom. Iya. Begitu. Nggak apa-apa sih, Ya Pak. mungkin kisaran 2 juta sampai 2,5 juta lah. Iya, nggak apa-apa sih, Pak. Yang penting saya bisa membantu orang tersebut. Saya itu udah senang, Pak. Udah lega, Pak. Saya ada, Pak. Saya bakalan rekomendasikan orang tersebut untuk menjadi satpam di sini, Pak. Oh begitu ya. Mungkin Mbak Anggi juga punya teman ataupun saudara gitu yang ingin kerja di sini. Ya jadi satpam sementara aja. Mungkin orang bawaan Romi nggak bisa gitu. Iya Pak, nanti tak bantu carikan aja. Oh ya udah. Kalau menurut saya nggak mungkin lah, Pak, kalau Bu Anggi ini membawa orang ke kantor ini, Pak. Apalagi kan jadi satpam, Pak. Yang saya maksud, Pak, Bu Anggi ini kan masih kurang temannya, Pak. Kalau saya, teman saya itu banyak, Pak. Teman saya luas, Pak. Oh begitu ya, Rom. Udahlah, Pak. Mending Pak Gita ini ambil saran dari saya aja, Pak. Tapi kira-kira teman kamu itu mau apa enggak? Soalnya gajinya kan
kecil, Rom. Yang jelas dia bakalan mau kok, Pak. Apalagi yang ngomong saya, Pak. Dia itu bakalan ya manut aja, Pak. Kan lagian sekarang dia itu masih butuh yang namanya uang, Pak, karena ibu dia itu lagi sakit, Pak. Oh, ya udah kalau gitu kebetulan. Kamu cari orang yang memang butuh pekerjaan ini, Rom. Soalnya kan kalau nggak butuh-butuh banget nggak bakalan mau kan. Gajinya kan cuma sedikit lah. Ya udah, Rom, kalau gitu kamu sekarang ambil baju satpam itu di mobil aku. Aku mau hubungin bos kita dulu soalnya tadi malam sih janjiannya jam 9, ini udah jam 10, Rom. Udah telat 1 jam. Ini bos besar mau datang ke kantor ini, tapi kenapa nggak ada penyambutan dari karyawan-karyawan yang ada di sini? Dia nggak mau, Rom. Nggak usah disambut-sambut kayak gitu katanya. Oh, berarti yang tahu bos besar mau datang cuman kita bertiga ini, Pak? Ya karyawan yang lain juga udah tahu. Udah aku kasih tahu tadi malam. Ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya. Ya, Pak. Ya udah Pak, kalau gitu Anggi mau lanjut kerja dulu ya. Mau kemana sih? Ya udahlah, di sini aja dulu. Kan aku masih belum bosan lihat wajah kamu yang cantik itu. Hah? Enggak kan, Anggi harus siap-siap. Kan nanti ada bos datang kan. Pastinya Anggi harus dandan cantik dong. Udahlah, kamu meskipun gak dandan, kamu itu udah cantik. Dari pinggir kamu cantik, dari depan kamu cantik, dari belakang kamu cantik. Cantik dari mana-mana. Enggak dong Pak, kan harus rapi juga. Biar bosnya tuh enak ngeliat saya. Ya udah deh, ntar kalau udah mau makan siang, kamu kabarin aku ya. Kita makan siang bareng, gimana? Boleh deh, boleh. Ya udah deh. Udah. Makasih ya Pak. Simpel malu. Ini aku kabarin si Sinta deh. Ibu sekarang kan lagi sakit dan si Sinta sekarang butuh duit. Aku harus telepon nih supaya dia itu mau jadi satpam di sini. Halo? Kamu di mana? Ya udah, aku ada kabar baik buat kamu. Ibu sekarang kan lagi sakit. Iya, bentar dulu, kakak ini mau ngomong. Nih, kakak punya pekerjaan buat kamu nih, gajinya lumayan. Ya udah, ntar kakak bakalan bilang sama kamu gajinya tuh berapa. Kayaknya aku harus nelpon Gita deh. Mana alamatnya juga. Aku gak hafal. Tapi sinyalnya jelek banget. Apa benar ini ya tempatnya? Kalau misalkan aku sampai nyasar, habis nih. Sinyalnya sulit banget. Apa jangan-jangan emang beneran aku nyasar lagi? Perasaan dulu waktu aku kunjungan ke kantor kita, jalannya nggak lewat sini deh. Mana HP juga hampir lobet, jaringan juga gak ada. Loh, maling! Maling! Duh, 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 aduh, 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 kakiku sakit banget. Aduh, aduh, maling! Aduh, kayaknya aku harus minta bantuan deh. Aduh, aduh. Iya, sekolah. Halo adikku tersayang. Nih, kedatangan kakak ke sini bawa hadiah buat kamu. Seneng dong. Nih. Tunggu dong. Hadiah aku itu bakalan membantu keluarga kita untuk bisa beli obat. Ya, ya syukur-syukur kamu mau beliin obat buat ibu kita sama bapak kita. Kamu jadi satpam, Mas? Hah? Sejak kapan? Sinta, aku itu ngerekom kamu buat jadi satpam di kantor aku, ya. Daripada kamu nggak punya kerjaan kan lumayan. Kamu bisa bantuin ibu sama bapak untuk beli obat. Mas Romi suruh Sinta buat jadi satpam. Sinta nggak punya skill apapun. Sinta, semuanya itu tergantung kakak nantinya, ya. Kakak yang bakal ngehandle semuanya supaya kamu itu bisa
bisa gampang masuk ke dalam kantor itu, ya. Bisa gampang kerja di dalam kantor itu. Tenang aja, Sinta. Gajinya lumayan lah kalau cuman buat beli obat bapak sama ibu, lebih dari cukup lah. Kamu mau nggak bantuin ibu sama bapak? Kamu sayang nggak sama bapak sama ibu? Sayang mas, cuman aduh gimana ya, ini kan biasanya juga Udahlah Sin, kamu itu nggak usah nolak pemberian dari kakak ini. Kakak ini bukan seolah-olah mau membantu keluarga kita, mau membantu ekonomi keluarga kita, ya. Dan juga membantu ibu sama bapak, ya. Ingat, di balik kesenangan kamu itu masih ada ibu sama bapak yang sakit di rumah, ya. Ya sedikit banyak kalau kamu itu harus bantuin kakak lah buat kerja, ya. mau, Kak. Masalahnya orang tua kita nggak ada yang jagain. Sinta, untuk sementara kakak bakalan titipkan kepada Pak Jono sama Bu Jono. Nanti biar mereka aja yang ngurus ibu sama bapak. Ntar per bulan kakak kasih uang deh, kakak kasih duit buat mereka berdua. Janji? Janji, tapi kamu juga harus kerja dong, bantuin kakak. Dengar? Terus kapan Sinta bisa kerja? Mulai sekarang mungkin. Sekarang? Iya, sekarang kamu itu bakalan aku kenalin sama bos aku. Namanya Pak Gita, dia baik. Dan sebentar lagi, kamu jangan sampai malu-maluin kakak. Dan nanti kalau sampai di dalam kantor, kamu jangan bilang kalau kamu itu adalah adik kakak, ya. Aku nggak mau punya adik yang cuman kerjaannya sapam. Kenapa sih mas? Malu punya adik kayak aku? Ya malu lah, kakaknya kerja di kantoran kok. Kakaknya itu kerjanya itu cuman pegang pulpen sama buku doang. Kamu pegangnya pentungan. Ya udah, yang penting gajinya masih bisa buat beli obat kan? Gajinya kalau untuk sementara di training itu ya lumayan lah Sin. Namanya juga training kan. Mungkin gaji pertama kamu itu nggak nyampe 1 juta, mungkin 500 doang. Ntar bakalan naik kok. Ya udah kalau gitu Sinta pulang dulu buat siap-siap, nanti jam berapa? Kayaknya habis azan zuhur deh. Nanti Habis azan zuhur? Ini udah jam berapa mas? ini udah jam berapa? Aduh. Ya udah kalau gitu biar Sinta pulang dulu aja. Ya udah, kamu cepetan deh beres-beres. Terus kamu pakai tuh baju. Ntar kamu langsung ke kantor kakak, denger? Ya udah. Denger, jangan sampai malu-maluin kakak. Dan jangan sampai kamu itu ngaku-ngaku kalau kamu itu adalah adik Romi. Seolah-olah aja kita nggak kenal di sana nantinya. Denger? Iya. Udah, sana pergi. Udah Sinta. Uang tambahan nih buat aku nih. Gaji Sinta itu kan 3.500.000. Aku kasih kepada Sinta 500, 3 jutanya buat aku deh. Bisa poya-poya sama temen aku nih nanti. Dan aku bisa bilang sama si Sinta kalau si Sinta tuh harus kasbon dulu sama bos. Kan enak tuh. Mending aku balik aja ke kantor. Lagian sebentar lagi bos besar bakalan datang ke kantor. Aku takut kalau bos besar duluan yang datang ke kantor, nanti citra aku di kantor aku bisa jelek. Aduh. Ya aku sakit banget. Aduh. 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 Mana luka lagi. Tolong. Aduh. Tolong. Suaranya tolong tapi gimana ya? Sakit banget nih. Aduh. Udah kiamat. Tolong. Tolong. Aduh, kayak gitu. Dalam banget deh lukanya. Mas, Aduh, mas Mbak, kenapa ya? saya minta tolong, Mbak. Saya habis kecopetan. Aduh. Terus kaki saya sakit banget luka, Mbak. Tadi jatuh. Jatuh? Saya boleh lihat nggak? Boleh, tapi jangan dipegang, Mbak. Sakit. Saya mau cek. Au, duh, Saya belum sentuh. sakit, Mbak. Aduh, itu kayaknya perlu diobatin deh mas. Mas ngapain juga sampai luka kayak gitu? Mbak gak dengerin ya dari tadi saya bilang. Yes. Saya habis ngejar copet, Mbak. Terus saya jatuh. Udah Iya, kecopetan. sorry, saya kan nggak fokus juga. Saya lihat luka kamu. Aduh, gimana ya? Oh, Mbak, tuh saya, Mbak. Gini aja deh, saya cariin
beca ya? Saya Buat soalnya apa? lagi buru-buru. Aku dicariin beca sih mbak. Ya mas biar pergi ke rumah sakit. Enggak. Saya juga ada urusan mbak. Ya udah kalau mbak mau bantuin saya. Duh nanti saya pingsan. Aduh, ini amat. Mas, bang, aduh berat banget. Aduh, masih beneran luka atau gimana sih? Ya udah oke, saya bantuin. Tolong dong diobatin mbak. Duh, Oh, saya pengen bantuin, cuman masalahnya saya juga buru-buru, saya harus kerja. udahlah gampang nanti. Aduh, Emang mas yang mau tanggung kalau saya telat terus saya dimarahin sama bos saya? ya udah saya ikut nanti kantornya gampang. Ini. Bantuin nggak mbak? Ya udah oke, saya cek dulu. Kalau emang perlu beli obat, saya pergi beli obat ke warung depan. Ya udah. Oke? Coba saya lihat. Aduh, ini kayaknya parah deh mas. Ya udah mungkin saya pergi ambil obat dulu ya. Kayak di depan ada warung tuh. Saya bakal balas kebaikan mbak kalau mbak bantuin saya. Udah, misalnya sembuh dulu aja. Mbak nggak tahu saya siapa. Kebanyakan ngomong. Ya udah saya bentar. Cewek itu. Jadi enak, aku ada yang bantuin. Ceweknya cantik lagi, tapi cantik-cantik kok jadi satpam ya. Luka aku sedikit gak kerasa gara-gara nilai kecantikan satpam itu. Kayaknya aku harus tanya deh. Dia udah bersuami apa belum? Kan sama-sama jomblo. Sama kayak aku. Kalau misalkan dia gak ada pacar, gak ada suami, gak ada tunangan. Aduh. Sakit banget. Ada nih untung dapat. Mbak beli di mana? Cepet banget. Kamu nggak lihat di depan ada warung? Masih untung saya bantuin kamu. Repotin juga, padahal nggak kenal. Kalau gak ikhlas gak usah bantuin. Saya ikhlas, cuma masalahnya, aduh udah deh, kalau saya ngejelasin ke kamu, saya bakal telat dan kakak saya bakal marah besar sama saya. Oh kakaknya yang marah? Ceritanya panjang. Gimana nih? Taruh di atasnya. Au, aduh. Beneran sakit kebohongan sih sebenarnya. Ya ampun. Ya abisnya, mas tuh laki-laki harusnya cuma luka kayak gini doang, harusnya kuat dong. Masa kalah sama saya? Mas bisa baca nggak? Saya satpam. Udah tahu. Biasanya cuma bilang aja kok. Mas tuh harus kuat sebagai laki-laki. Saya batin dulu lah. Kenapa ada satpam cantik ya? Aduh, sakit. Ya udah dikit doang. Udah kalau gitu. Udah pelan-pelan. Emang Aku mas kenapa bisa kecopetan sih? ketemu malaikat yang gak bersayap, memakai baju satpam. Belum dijawab mas kenapa Au, bisa? sakit. Ini udah pelan-pelan ya. Soalnya kaki kamu berat banget. Kamu berat badan kamu berapa sih? Yang tanya berat badan sih. Ya udah biar kamu juga gak kepikiran sama lupa. Sakit, sakit. Ih udah tenang aja nih biar cepet juga. Bersih nggak kainnya? Jangan banyak tanya deh. Oh, pelan-pelan. Iya pelan-pelan. Ini aku cuma obatin sementara aja. Aduh. Rumah kamu di mana? Biar saya antar. Saya dari luar kota. Terus tujuan kamu mau kemana? Saya ada kepentingan mbak kesini. Terus saya nyasar, HP saya lobet. Dan kebetulan tadi ban mobil saya bocor, tapi tetap saya naikin. Terus saya cari sinyal, malah dijamret sama orang. Saya lupa jalan lagi. Tapi kamu tahu alamat yang mau kamu tuju? Saya lupa mbak. Ya udah kalau gitu mungkin kamu ikut saya dulu aja gimana? Oke?
Oke, nanti kalau Mbak saya mau ngapain saya? saya nggak bakal ngapa-ngapain kamu lagi juga. Ngapain saya ngapa-ngapain kamu? Maaf, Mau apa? saya takut dia apa-apain. Udah ya. Di sini saya cuma niat bantuin kamu. Kalau kamu nggak mau ikut juga ya udah, nggak apa-apa. Oh. Tuh kan? Sakit banget. Udah. Sakit. Ya udah kalau gitu, sekarang ikut saya aja dulu. Nanti Yaudah. saya antar. Makasih ya. Pasnya apa mau gendong ke saya? Saya nggak bisa jalan, Mbak. Ih. Ya udah, Minta tolong. bisa nggak? Berat banget. Aman. Aduh. Nggak apa kan ikut saya dulu? Nggak apa-apa, Mbak. Aduh. Mana sih Pak Romi? Wah, Gi. Dari mana sih kok lama banget? Ini jangan bilang kalau Bu Anggi ini lagi nungguin aku nih. Aku udah tadi nungguin di sini. Ngapain nungguin saya, Bu? Saya itu lagi ada urusan barusan di luar. Dan Ibu tahu sendiri tadi kan, kalau saya ini disuruh cari satpam baru di kantor ini. Jadinya saya barusan datang ke orang tersebut untuk menggantikan satpam yang ada di kantor ini. Dan sebentar lagi satpam kita ini bakalan baru di kantor ini. Ya tapi masalahnya bosnya nih belum datang-datang. Aku udah siap-siap gini. Masa masih belum datang sih? Ini kan Aku udah mulai tadi di sini. ya udah kamu sabar aja. Ntar bakalan datang sendiri kok. Kamu jangan-jangan kamu pengen ketemu sama bos besar di sini, kamu itu cuman mau naik gaji doang. Ya enggak lah. Bilang aja kalau kamu itu pengen naik gaji. Emang gaji kamu berapa sih? Hah? Kan yang jelas gaji kita sama, kan kita karyawan biasa di sini. Ya tapi mana yang belum datang-datang? Ya udah sabar. Ntar bakalan ketemu juga kok. Emang Pak Gita kemana sekarang? Kok kamu sendirian dan karyawan-karyawan di sini mana? Kurang tahu. Ini udah jam makan, berarti karyawan yang ada di sini udah pada di kantin. Ya udah, kalau kamu lapar, ya udah yuk makan di kantin, makan bareng. Udah terus nanti bosnya Udah, ntar kalau bos datang bakalan ditelepon kok sama Pak Gita. Ntar kamu juga bakalan ditelepon dan semua karyawan di sini bakalan ditelepon. ya masalahnya kan lama, udah dari tadi loh. Ya udah, kamu nggak usah mikirin itu dulu deh. Yang penting perut kita itu kenyang, ya otak kita ini pikiran kita bakalan sehat, ya mikirnya itu bakalan jernih dan nggak cuma ngedumel terus kayak kamu tuh. Kamu kan kerjaan kamu mulai tadi cuma ngedumel terus. Hah? Kamu tahu gak sih aku di sini tuh mulai tadi bete nungguin. Ya udah, emang cuma kamu doang yang nungguin. Aku itu sekarang lagi nungguin adik aku. Maksudnya satpam baru itu, ya? Adik, Enggak, maksudnya satpam baru. Kamu salah denger kali, makanya kalau punya telinga itu sering dibersihin. terus mana sapannya? Ya sebentar lagi bakalan dateng kok. Tenang aja, satpamnya tuh perempuan. Dia Perempuan? Ya, perempuan dong. Dia tuh nggak jauh beda cantik sama kamu. Kayaknya 11-12 dia cantiknya sama kamu. Tapi kayaknya lebih cantik dia deh. Bete deh. Terus aku punya saingan dong. Ya udah, nggak apa-apa. Ntar kamu kan bisa lebih semangat kalau kamu mempunyai saingan di kantor ini. Ya? Lagian kalau bisa cewek, siapa sih yang bawa? Aku lah. Iya, supaya aku cuma bantuin dia doang. Karena orang tua dia itu sekarang lagi sakit-sakitan dan dia juga butuh duit kan buat beli obat. Ya nggak ada salahnya dong kalau aku bantuin dia. Iya nggak? Apalagi sekarang lagi dibutuhkan seorang satpam di kantor ini. Ya udah sih. Tapi kan, pasti nanti aku punya saingan. Ya udah deh, mending aku cek satpam baru itu di depan ya. Ntar kalau satpam itu nggak datang, nanti malah aku yang diomelin sama Pak Gita. Tahu sendiri kan, Pak Gita kalau udah ngomel ya, mulutnya udah kayak burung beo. Terus tuh, trot. Ya udah sana. Kamu usir. Ya enggak, bete aja. Udah mulai tadi nungguin nggak datang. Bete terus. Kamu kerjanya tiap hari kalau nggak bete ngapain sih? Ya udah deh, kamu tunggu di sini aja. Kunci aku mana? Kok nanya aku sih? Kan kamu yang bawa sepedanya. Kamu. Dikit lagi. Ya ampun. Kakak mulai nungguin kamu, mulai tadi nungguin kamu di sini. Hah? Kamu malah enak pacar-pacaran sama dia. Hah? Kita bukan pacaran, Mas. Tapi Mas ini lagi butuh bantuan. Aku nggak mau tahu ya.
orang yang kamu pegang ini butuh bantuan atau tidak. Yang jelas kalau kamu sampai telat di sini, kan yang ngerekom kamu itu adalah kakak. Nanti citra kakak itu bakalan jelek di kantor ini, tahu nggak? Hah? Mas, Kakak ini udah mati-matian untuk masukin kamu. Kamu diem, kamu itu orang luar, kamu gak usah ikut campur masalah keluarga aku, ha? ya saya bukan ikut campur Mas, tapi saya tadi minta tolong sama ini karena saya habis kecopetan terus saya jatuh, gak bisa jalan Mas. Lagian kalau kamu itu mau minta tolong, jangan minta tolong sama adik aku, minta tolong sama orang lain, ya? Gak ada orang salahnya Mas. Ya udah, kamu mau sakit kek, mau pingsan kek, aku itu nggak mau tahu, ya? Kakak kamu preman ya? Bisa denger Sinta sebentar nggak? Mas Romi lihat keadaan kaki dia luka, dia nggak bisa jalan. Jadi Sinta memutuskan buat bantuin dia. Dan mungkin Sinta rela kok kehilangan pekerjaan ini. Emang kenapa kaki dia? Hah? Ada apa kamu dengan kaki dia? Mas, Ada apa kamu dengan orang ini? mata Mas gak bisa ngelihat ya? Kaki saya luka. Ah. Ya enggak, soalnya dari tadi Mas juga bentak-bentak saya. Kamu Adik Mas juga baik, tapi Mas kayak preman sikapnya. kalau ngomong itu jangan. Kalau ngomong harusnya Mas yang jangan asal keluar aja omongannya. Terus kamu bawa dia ke sini mau ngapain? Hah? Mau bantuin saya? Mau bantuin? Aku kan udah bilang, kamu jangan pernah kenalan sama orang asing, orang yang nggak dikenal. Nanti kalau dia punya niatan jelek sama kamu, kakak juga yang repot, tahu nggak? Ya udah kalau gitu Sinta minta maaf. Cuman gimana dong? Masih Udahlah soal kerjanya biar saya yang ngurus nanti. Emang kamu siapa sih? Gak usah sosokan deh di sini ya. Sebentar lagi itu bakalan, aku mau bilang sama kamu, dengerin kakak, baik-baik, dengerin ya. Sebentar lagi itu bakalan ada bos besar yang bakalan datang ke sini ya. Kalau sampai tuh pos satpam tuh kosong ya, kakak yang malu, tahu nggak? Hah? Ya udah oke. Kamu sekarang harus mikir kesehatan ibu kita ya. Kamu itu kerja harus untuk membeli obat ibu kita ya. Harus bantuin kakak untuk membetulkan ekonomi keluarga kita. Dengar? Licik banget sih omongannya. Enggak. Licik aku tuh. Udah. Oke. Sinta izin buat bawa dia ke tempat kerja. Udah, kamu itu nggak usah mikirin nih orang. Mending kamu masuk ke dalam kantor ya, laporan sama bos aku. Orang ini biar kakak yang bantuin ya. Aku gak percaya tapi. Aku meskipun kayak gini aku sebenarnya orang baik. Tapi Bener, kamu jangan pernah berani-berani untuk deketin adik aku ya. Dia itu adik semata wayang. Iya, gak usah cerewet deh. Ya udah, Mbak, saya makasih ya. Nanti mungkin kita bisa ketemu di sana. Nggak apa, saya tinggal kerja. Ya udah, gak apa-apa. Udah, sana masuk. Ya udah Mas kalau gitu Sinta titip. Gak usah pegang. Gak usah pegang. Udah Sinta. Masuk. Udah, makasih ya. Emang kamu sakit apa sih? Mas udah deh. gak lihat kaki saya lagi luka. Iya, lihat tapi itu gara-garanya kenapa kan gitu? Tadi kan saya sudah bilang Mas, saya habis kecopetan, terus saya ngejar copetnya, terus saya jatuh sampai kaki saya luka Mas. Untungnya tadi ada adik Mas yang nolongin. Iya, adik aku itu selain dia cantik, dia tuh baik. Ya udah, aku Bener tolongin banget, Mas. kamu ke tempat Iya udah Mas. berobat ya. Di depan dong, kalau dibopong tuh di depan. Ya. Kamu dengerin ya baik-baik ya. Jangan pernah kamu deketin adik aku lagi ya. Karena dia itu sudah aku jodohin sama bos yang ada di kantor ini ya. Aku paham banget sama orang kayak kamu ya. Kamu ngedeketin adik aku karena kamu suka kan sama adik aku kan? Saya kan baru kenal Mas. Saya emang beneran luka Mas. Tadi bilang mau nolongin tapi malah makin memperparah keadaan saya. Ini tuh cuman luka kecil ya. Kamu nggak usah lebay deh. Aduh. Kenapa? Sakit? Udah, bangun. Bangun deh. Bangun sendiri, ya. Lagian sama adik aku aja manja-manja. Sekarang bangun bisa. Hah? Kamu itu laki-laki apa gimana sih? Hah? Mas Bukan kerja di kantor gitu ini? doang. Mas kerja di kantor ini ya? Ya, kenapa? Kamu mau kerja di kantor ini? Gak mungkin, ya. Orang kayak kamu itu yang jelas gak berpendidikan, ya. Karyawan yang ada di sini semuanya pada berpendidikan semuanya. Otaknya pada cerdas dan dia itu bakalan visi misi dia itu bakalan memajukan kantor ini. Dengar? Otak cerdas tapi kayak Mas kelakuannya juga nggak berguna juga Mas. Kelakuan saya seperti ini itu cuma berlaku sama orang kayak kamu, ya. Yang udah berani-berani ngedeketin adik aku. Emang itu benar adik kandung Mas? Iya. Tapi kok beda banget soalnya. Saya curiga jangan-jangan Mas cuma ngaku-ngaku aja dia adik Mas. Emang ya. Kalau orang nggak tahu, jangan so tahu, ya. Ya udah, Mas pergi aja deh. Mending kamu aja yang pergi. Kamu jangan pernah injakin kantor ini lagi, ya. Udah, pergi sana. Pintu gerbangnya di sana tuh. Sana pergi. Pergi.
Asal orang aja. Udah pergi. Bentar lagi aku balik lagi. Bentar lagi nih, si Sinta bakalan dapat gaji. Aku harus ambil uang itu untuk foya-foya. Aku harus pergi ke kantor itu. Kebetulan banget kantor ini kan kantor yang aku tuju. Cuman dari tadi aku diem, aku harus balas budi sama satpam cantik itu. Dan aku harus balas dendam sama kawannya sialan itu. Duh, ini kaki aku bukan pura-pura sakit beneran, emang kurang ajar. Loh. Kamu siapa? Selamat siang Bu. Saya minta maaf. Saya telat di sini. Saya satpam baru. Oh, kamu. Yang baru di sini. Iya Bu. Saya minta maaf karena saya telat Bu. Karena tadi sebenarnya ada problem sih. Jadi di sini saya salah Bu. Tapi saya minta tolong jangan pecat saya Bu. Ini karena hari pertama saya kerja. Ya kamu tahu, sekarang baru kerja, tapi kok bisa lambat gitu sih? Apalagi nanti kalau udah jadi di sini. Iya Bu, saya paham Bu. Ini memang pure kesalahan saya kok. Kalau boleh tahu, Ibu pemilik kantor ini ya? Enggak sih. Ya sebenarnya di sini tuh nggak butuh kamu, apalagi cewek. Pasti kamu tuh cuma mau itu ya, mau ngegoda bos di sini. Oh, enggak Bu, bukan. Saya nggak punya niatan kayak gitu. Bahkan saya nggak tahu bosnya siapa Bu. Saya di sini niatnya kerja kok Bu. Mungkin Ibu kenal sama yang namanya Mas Romi. Romi? Iya. Kamu? Oh, Kebetulan saya itu adiknya Mas Romi Bu. kok gak pernah cerita ya kalau punya adik? Tapi sih sebenarnya yang rekomendasiin saya untuk kerja di sini sebagai satpam itu Mas Romi sendiri Bu, kakak saya. Tapi kalau emang Mas Romi nggak cerita sama Ibu, mungkin Mas Rominya lupa kali Bu, karena ini emang bener-bener hari pertama saya kerja. Mungkin Ibu bisa ngasih tahu saya harus kerja seperti apa ya Bu, karena sebelumnya saya belum pernah punya pengalaman kerja, apalagi sebagai satpam. Biar kamu tahu ya, di sini tuh gak butuh satpam cewek kayak kamu. Iya, tapi kan di sini saya niatnya kerja Bu, dan yang memberikan saya seragam juga Mas Romi. Jadi saya sekarang cuma menjalankan tugas saja kok Bu. Kalau Ibu ngerasa kesel dan marah sama saya minta maaf Bu. Saya janji sama Ibu. Kerja apa kerja? Kamu paling mau godain bos di sini. Kamu tuh Mas, ngapain masih di sini, Kak? Soalnya gimana sih, Ibu ini nggak tahu sama Sinta. Gimana sih? Kamu kok bohong? Bohong gimana? Kan kamu gak bilang kalau ini tuh adiknya kamu. Sinta, kan aku udah bilang tadi sama kamu itu nggak usah ngaku-ngaku kalau kamu itu adik aku. Anggap kita itu nggak kenal. Enggak kok, dia itu cuman supaya dia itu merasa ada backup aja di kantor ini. Jadinya dia tuh ngaku-ngaku sebagai Mas. adik aku. Laki-laki tadi mana? Lagi. Tenang aja. Orang itu udah kakak buah. Enggak. Pokoknya aku gak mau kalau ini kerja di sini. Aku gak. Maupun ini adik kamu, siapa kamu, aku gak mau dia di sini. Ini, Kamu lagi sok cantik. ini itu udah disuruh sama Pak Gita ya. Aku itu disuruh mencari satpam baru di kantor ini. Udahlah, kamu kalau emang mau tampil eksis di kantor ini, ya udah, kamu nggak usah nyalain adik aku dong. Oh, ini kenapa berantem kayak gini? Bu, saya minta maaf kalau memang Ibu istri dari bos. Ya udah oke, saya nggak apa-apa nggak kerja di sini. Saya rela buat nggak punya gaji di sini, nggak jadi satpam di sini, nggak kerja di sini. Ini saya mau pergi dulu. Sin, dengerin kakak Aku mau dulu. nolongin laki-laki itu. Sin, kalau Udah kamu- sih, biarin aja. Kamu diem. Nah, kalau kamu nggak absen, nanti kamu malah dipecat loh. Kan sayang banget, ini kerjaan kamu udah mapan, udah enak ya. Kamu itu gaji kamu tiap bulan tuh bakalan naik, kan kakak udah bilang sama Mas, kamu. kenapa sih? Kenapa kamu harus mikirin orang itu sih? Udah biarin aja orang itu. Dia itu bukan keluarga kita, bukan pacar kamu, ya. Tinggalin aja dia. Mas Romi nggak punya perasaan, Mas. Selama ini Sinta menderita sama keluarga. Selama ini Mas Romi nggak pernah ngurusin orang tua. Giliran Sinta nolongin orang lain aja Mas Romi kayak gini. Ya kali aku itu mau ngurusin orang yang udah tua kayak ibu, kayak bapak, ya. Itu urusan kamu lah.
Kan kamu adik aku. Hah? Kamu yang ngurus. Kakak tuh cuma ngasih uang sama kamu. Lagi pula juga Sinta udah nggak dibolehin kerja kok. Sama siapa? Ini udah lambat apalagi kalau udah kerja di sini. Kamu bilang terlambat. Dia terlambat itu gara-gara nolongin orang tuh. Emang rese tuh orang? Hah? Ngapain sih masih minta tolong sama adik aku? Udah deh, mending kamu masuk sana. Mana? Sama ibunya nggak boleh, Mas. Mana Udah. sih orangnya tuh? Dia itu cuma karyawan baru di sini. Kakak juga karyawan baru sih. Karyawan Cuma baru. Kakak ini disuruh sama bos kita untuk cari pengganti satpam baru di kantor ini. Gitu. Berarti ibu bohong dong. Ibu bilang ibu istri dari bos pemilik kantor. Istri yang dari mana? Dia itu kan karyawan baru di sini. Udah nggak usah percaya. Dia itu cuman iri aja sama kamu. Mungkin dia ngerasa kalah cantik sama kamu. Hah? Iri Dia dari nggak- mana ya? Gak iri. Cewek model kayak gini mana diiriin? Enggak. Tahu kok Bu, saya emang baru mau jadi satpam di sini. Tapi seharusnya ibu nggak ngomong kayak gitu dong Bu. Ibu juga nggak jaga perasaan orang lain namanya kalau kayak gitu. Anggi, aku itu mempunyai adik yang cantik, ya. Dan dia itu bakalan bekerja di sini. Udahlah, kalau kamu takut kalah saing sama adik aku, mending kamu keluar aja dari kantor ini sana. Ya nggak deh? Pasti. Aku juga sok cantik. Kayaknya Sinta harus susulin deh Mas. Dia udah aku usir, ntar sebentar lagi kan tadi aku bilang sama kamu kalau sebentar lagi itu bakalan ada bos yang bakalan datang ke kantor Ya ini. tapi Sinta nggak peduli. Mau Sinta kerja atau enggak juga nggak peduli. Sinta bisa cari kerja lain kok. Sinta bisa punya gaji lain di tempat lain. Sin, zaman sekarang kamu itu mau kerja apaan? Hah? Sekarang ini udah jelas ya, gaji kamu itu bakalan besar di sini ya. Udah dong, kamu harus mentingin bapak sama ibu ya. Kalau dia nggak dibelikan obat, nanti dia bakalan KO lagi. Udah lah Mas. Mending sekarang Sinta pamit dulu. Kalau Hai, kamu nggak apa? Aku sama kakak kamu barusan dijorokin. Kita jatuh. Aduh. Oh jadi itu yang kamu tolongin. Ya, emang kenapa Mbak? Hah? Mbak siapa? Enggak. Kenapa begitu mukanya Mbak? Tuh kan, orang baru kenal aja nggak suka sama tuh orang ya. Apalagi kamu adik aku nih. Ya, Aku kamu bakalan sama- ngejaga kamu sebisa mungkin, tahu nggak? Kamu Giliran- sama dia juga sama Mas. Udah Mas. Keterlaluan ya. Kamu tuh bener-bener nggak punya hati tahu nggak sih? Dia tuh orang baik. Aku juga niat mau bantuin dia. Bukan malah dijahatin kayak gini. Aku nggak habis pikir deh Mas sama Udah kamu. sih diusir aja. Ngapain Mbak siapa? Di sini ngusir-ngusir, ha? Oke. Mbak kerja di sini. Karyawan di sini juga. Terus kamu bilang kayak gitu, hak kamu apa? Hah? Ya aku yang punya kantor ini. Gak salah Biar dengar. apa? Hah? Biar adik aku ini suka sama kamu? Hah? Biar adik aku ini jatuh cinta sama kamu? Nggak mungkin. Aku nggak bakalan ngebolehin, tahu nggak? Hah? Aku tahu persis orang kayak kamu, ya? Pedofil. Mas udah. Dia cuma Mana mau ada bos melindungi kayak aku. gini tampilannya kayak gitu. Tuh kan? Ini baru kenal aja nih. Nggak percaya kalau dia itu bos, Cinta. Udahlah, kamu jangan kemakan omongan buaya kayak dia. Bukan buaya, dia itu rayap. Sekarang begini deh. Ini kita. Sinta rela kok hilang. Udah dari tadi, Bos. Dari tadi aku tadi habis kecopetan gitu. Bos. Itu apa ya, Bos? Aku tadi habis kecopetan, ban mobil aku bocor, aku tinggal. Terus aku turun dari mobil, nyari sinyal, terus aku kecopetan. Terus Mbak ini nih yang nolongin aku. Dan dua orang ini dari tadi ngusir aku. Dan ini juga ngejorokin aku. Dia nggak percaya kalau aku yang punya kantor ini. Bentar, Pak. Dia bos. Tadi kan aku udah bilang kalau bos kita udah datang ya kamu suruh masuk, bukan Ya malah didorong. mungkin dia nggak tahu kalau aku bos karena aku datangnya jalan kaki dan ditolongin sama satpam ini. Ini satpam di sini. Saya satpam baru. kamu. Iya. Ah, Kebetulan saya adik dari Mas Romi. jadi orang ini, cewek ini gak usah jadi satpam, nanti jadi asisten manajer aja, jadi asisten aku. Dan untuk dua orang ini, mulai dari sekarang, awal bakalan suka-sukaan buat bilang, dan aku dengan tegas bakalan bilang kalian berdua aku pecat dari sini. Pak. Enggak kan aku Udah, nggak tahu kamu diem. kalau Kamu sama dia juga diem. Sekarang gak usah ngomong, keputusanku udah bulat. Kalian berdua angkat kaki dari sini. Pak, tapi Pak jangan dong, jangan Ih. gitu aja. Minta Kamu maaf. butuh kerjaan ya? Mau minta maaf? Hah? Kamu mau jadi OB di sini? Gak mau kan? Ya udah, kalau misalkan kalian berdua itu gak mau, kamu juga gak mau jadi tukang kebun di sini, kalian berdua pergi dari sini. Dan ingat jangan pernah balik lagi ke sini. Oh ya, satu lagi.
kamu kayak gak pantas buat jadi kakak dia. Kamu kayak preman, tahu nggak? Dan kamu juga gak pantas kerja di kantor ini. Udah pergi. Udah Rom, ini udah perintah dari pimpinan kita. Kamu sekarang pergi dari kantor. Kalian berdua budek. Hah? Udah pergi. Permisi Pak. Kakak tunggu kamu di rumah. Saja kamu ya. Sekarang begini deh. Siapa namanya? Sinta. Mbak Sinta. Mbak Sinta udah menikah? Belum ya? Soalnya saya lihat kayaknya jomblo sama kayak saya. Jadi Mbak Sinta jadi asisten manajer saya. Oh ya Git, aku harus ngomong sama dia. Kamu musik dulu. Dan suruh anak buah kamu buat jemput mobil aku. Di mana? Ya, pokok sekitar ada 2 kilo sampai 3 kilo dari sini. Oh ya udah siapa? Saya Ya nyuruh udah. anak bosnya dulu Pak. Apa nggak diobatin dulu aja? Nah, gak usah. Mbak, saya mau bilang terima kasih. Ini saya bakalan ngasih pekerjaan yang enak jadi asisten saya, Mbak. Jadi gajinya Mbak Sinta tinggal bilang aja. Mau 10 juta, 20 juta, sampai 100 juta. Gak apa-apa. Masalahnya saya belum pernah bekerja. Gak usah, gak apa-apa. Kan nanti perintah dari saya. Cuma tinggal nyiapin berkas dan bantu-bantu saya lah nanti. Oke? Makasih banyak karena Mas sudah membantu saya. Oh ya, kayaknya Mbak ini ada kesusahan ya kalau saya lihat tadi kayak murung. Kenapa Mbak? Orang tua saya lagi sakit dan mungkin saya butuh uang untuk beli obat. Oke. Soal urusan orang tua Mbak Sinta, nanti setelah ini sekalian deh bareng sama saya kan juga harus berobat. Jadi sekalian jemput orang tua Mbak Sinta buat pergi berobat. Saya yang tanggung semua berapapun biayanya. Makasih Sudah, banyak. sekarang Mbak Sinta ganti baju di dalam. Mbak Sinta harus ganti pakaian dengan pakaian satpam. Oke? Terima kasih banyak Pak. Saya ganti baju di dalam. Ya udah, tinggal bilang aja di dalam nanti langsung diarahkan. Makasih Yaudah. banyak Pak. Oh, mau doa. Dan matiku padamu.